Video ini dibuat untuk sarana edukasi dalam hal mistis dan hal gaib. Bagi adik-adik jangan dulu nonton ya. Ini untuk video orang dewasa di atas 18 tahun. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pangmulyana TV kembali lagi ya di channelnya kita bersama dalam segmen Gibah Misteri. Opening. Gibah Misteri. Nah, dalam segmen ini, segmen Gibah Misteri, kita mau mencoba menggibah sesuatu yang pernah terjadi, kejadian semalam ya. Salah satu pengobatan, maksudnya apa? Pengobatan atau apa? Membuka solusi, memberikan solusi. Membongkar takdir misteri. Membuat lagi. Bisa diceritakan tuh Kang gimana Kang? Oke. Sebelum itu perkenalkan dulu Iya. atau siapa saja nih? Ini biasa ya Kang ya. Biasa saya mah. Saya Pangmulyana dan Ya, ini bintang tamu ya. Siapa nih? Panan Wildan Nuryadin. Ini yang ikut dalam sesi Saya kemarin. pas sesi kemarin malam kemarinnya. Iya. Bisa diceritakan Kang gimana Kang? Anjir itu apa ini nih? Ceritakan semuanya. Dari awal sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Raja. Oke, kita jelaskan dari awal. Batuk dari awal kita apa namanya? Kontras kita sih Kang. Kita membongkar takdir misteri dari seseorang atau teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, saudara kita sendiri. Dari awal juga dia minta tolong sama kita tuh pada tim Pangmulyana untuk kenapa sih dalam keluarganya itu ada sesuatu apa sih dalam dirinya itu kok bisa begini. Makanya kita membantu belajar pada awal kita perjalanan dari rumah kita ketemu dengan juga ada Kamana juga yang juga yang Pangmulyana kita juga pas kita ke rumah. Alhamdulillah kita bersilaturahmi di sana, kita sampai di rumahnya, kita disambut baik dengan orang tuanya dan ibunya, keluarganya, dan juga babenya juga alhamdulillah kita disambut waalaikumsalam ya, dapat disambut dengan baik oleh babenya dengan kita kehadiran kita ini. Maka sebelum itu kita kan kita izin dulu sama orang tuanya apakah boleh dibongkar sebuah takdir seperti itu misterinya. Nah, akhirnya kita dapat izin, dari orang tuanya. Akhirnya orang tuanya itu asik lah, kita ajak ngobrol gimana diperbolehkan lalu kita membongkar semua takdirnya. Pas saat itulah kita berkumpul bersama satu ruangan sama keluarganya itu dan sama sama si targetnya itu. Kita berkumpul baru kita membongkar semua. Nah, pada akhir itu memang saya lihat di aura-aura dari luar dalam itu memang bercampur aduk dengan warna-warni seperti pelangi ya auranya. Nah, ini bercampur aduk aja gitu. Jadi semua kayak ada auranya negatif. Jadi di rumahnya itu jadi nggak tenang atau gimana. Terus abang juga sakit-sakitan gimana. Itu memang dasarnya memang di situ tersebut itu ada aura-aura yang bercampur aduk. Tapi Kang dari ini nih dari Kang panggil apa ya namanya? Ya terserah. Terserah ini jadi panggilnya apa nih ya? Biasa. Bisa apa biasanya? Oke, menurut Ai nih pas masuk ke rumah itu gimana yang dirasakan? Ya sama seperti yang dibicarakan ya. Pas datang ke rumah langsung situasinya badan-badan menjadi panas ya benar gitu. Iya, langsung berkeringat, bercucuran. Itu dari aura-aura negatif yang ada di sana. Ya. Saya juga merasakan Kang. Tapi terutama dari telapak tangan itu berkeringat terus itu. Tapi lama kelamaan yang terasa itu sama saya itu seperti biasa Kang, kayak pertemuan sebelumnya tuh.
merasakan sakit sebelah ini kan, sakit terus sesudah dikunci ya di sini. Nah gitu kan, dari itu awal kita untuk masuk ke rumah itu yang kita rasakan. Tapi setelah itu ya gimana nih pas babenya datang? Iya Bang. Tapi sebelum itu kan kita keluar dulu. Iya. Nah, bisa diceritakan tuh pas keluar dulu kita survei ke belakang rumahnya. Sebelum itu yang kita jelasin ya, survei belakang rumah itu tuh, kita pertama kan awalnya kan saya juga nggak tahu, kita pas saya berpikir di tempat dalamnya, pertama saya dalam berpikir minta petunjuk pada Allah. Alhamdulillah kita dapat tuh petunjuk, makanya saya keluar. Nggak tanpa kasih tahu Kang Yana juga main lain, saya keluar. Saya cari ada apakah di luar itu, dan intinya akhirnya saya dapat sesuatu. Ternyata di belakang rumah itu terdapat sebuah gerbang gaib ya, yang akses jalan dia keluar masuk itu. Memang sih nggak kaget bahwa di rumah itu sering mampir, ada yang mampir, ada yang datang itu pergi, ada yang mampir, ada yang datang ini. Dan pun juga serangan-serangan negatif ya itu awalnya memang dari gerbang gaib itu, dari belakang ditembus ke belakang, lewat dari belakang itu. Jadi ya kayak juga nggak tahu, di belakang ada pohon beringin, segala pohon itu ya, ada 2 pohon yang gimana ya dia digunakan apa gerbang gaib ya. Pertama ada bisikan, coba kamu Meraga Sukma, saya Meraga Sukma ke alam gaib sana. Ternyata benar yang saya bilang apa, saya melihat semua masa lalu, kayak ada masa lalu problem keluarga mereka itu ya, di masa lalu itulah dari salah satu babinya atau dari orang tua yang terdahulu yang sudah meninggal. Itu ada 3 ya, kelakuan anaknya selama ini ya kita juga nggak tahu ya. Udah terjelas semuanya pada situ. Sempat emang saya jelasin semua itu. Si wanitanya itu, ceweknya itu sempat bertanya, berpikir masa iya kok itu apa gimana kan, bingung kan, ibunya juga kan sempat berpikir juga kan. Masalah apa Kang? Ibunya itu masa ada masalah problem apa, sempat bertanya-tanya. Oh. Sempat bertanya begitu ya, nanti aja kita jelasin problem apa. Tuh babenya datang. Iya. Ya. Padahal Akang juga itu udah tahu ya, banyak problem di keluarga itu. Iya. Tapi tidak mengungkapkannya karena itu kan sebuah aib keluarga. Iya. Aib keluarga. Tadinya saya niatnya dia mengungkapkan aib keluarga. Nanti aja bakal tahu, tahu. Nah, kita kan minta persetujuan juga kan dari babenya, kepala keluarganya ya kan. Jadi dari permasalahannya itu semua dari kepala keluarganya juga. Akhirnya babenya kita ngobrol asik, babenya akhirnya disetujui sama babenya ini. Akhirnya kita pindah tempat, kita ambil ininya aja apanya, dari kita tempat kita Meraga Sukma atau Meraga Sukma juga bisa mediator. Saya punya ide mediator dan Kang Ana jadi mediator. Nah, pas kita mediatorin lewat Kang Ana, babenya setuju. Memang seperti babenya penasaran mau seperti ini Kang, pokoknya coba dong. Nah kalau kasih sama apa, coba cari tahu siapa orang yang jualin saya sebagai pemimpinnya sebelum kita pindah. Nah, siapnya itu untuk mediator. Jadi itu ada berapa Kang? Atau cuma satu mantan aja ya yang? Salah satu yang paling ngebet, yang paling kuat, yang paling penasaran satu. Yang dimasukin semalam? Iya, itu pas malam. Tapi saya tahu tuh orangnya beneran saya udah ketemu kau, dia udah tahu. Kalau misalkan saya ikut campur ya, saya juga ingin nimbrung nanya. Iya benar. Pasti dia juga tahu. Iya tahu. Saya. Itu gimana tuh Kang, bisa diceritakan? Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya Kang udah tahu siapa orangnya, nimbrung. Kan pasti dia ngelihat tatapan matanya Kang, terus kaget. Ada rasa takut juga ada. Karena orang yang Allah udah berasa bersalah, walaupun kita pura-pura nggak tahu, tetap dia ada gerak rasa takut. Iya. Karena kan udah tahu orangnya siapa kan. Tahu. Makanya dia mau ngobrol sama kita, karena mau nyamper dia aja dia udah kabur. Karena udah takut gimana ya, udah kebaca auranya. Karena dia udah ngeliat juga di lewat gurunya, di rumah itu ada ini. Ada seorang ini. Ada. Tapi dia juga udah dikasih tahu sama gurunya. Udah dikasih tahu sama gurunya, dia dua apa ya? Ngedrop dia juga ya? Iya ngedrop, pasti salah satu. Wah gawat nih kalau pas kita ketahuan gitu kan. Ketok tanya kenapa gitu kan.
tuh. Apalagi kan kalau Kang Yana udah ada tahu siapanya, udah tahu. Walaupun kita tanya nih, tetap aja nggak jujur, ya. Nanti tetap aja nggak pernah ngomong jujur. Orang itu nggak ada yang jujur, Kang. Tapi kan itu Korin kan. Korin, iya Korin. Korin, emang Korin. Tapi kan segaganya kan dia kan setengah sadar kita tarik. Oh, itu Setengah sadar. Nah setelah kita Korin tarik, gurunya kan nerawang kan. Korin kamu ditarik mau seseorang. Kamu hati-hati kalau ketemu orangnya gitu. Makanya dia ada wanti-wanti. Itu. Makanya kalau ketemu Kang Yana pasti kayak rada-rada tim takut mana. Melotot. Iya, itu. saya itu pengen nimbrung tapi udahlah ya, urusan dia. Iya. Benar kan saya ingin nimbrung. Tapi ya kita juga kan punya rasa iba juga kan. Iba. Ya kita juga kan kasihan juga kan. Jadi juga membantu tanpa ada apalah, tanpa nggak ada rasa sedikit kita membantu itu ikhlas karena Allah, bukan karena ada apa-apanya kan. Saya juga kan bukan orang sakti sih, juga orang biasa doang. Sama kita. Tapi menurut Akang nih, dia itu melakukan guna-guna setelah diputuskan atau memang pas hubungan juga udah main? Setelah diputuskan. Setelah diputuskan? Iya. Baru udah main. Itu loh. Jadi cinta dia gimana ya gini nih Kang. Cinta dia seperti cintanya bertepuk sebelah tangan. Tidak terlalu, ceweknya itu tidak terlalu mendalam cintanya, tapi cowoknya itu terlalu mendalamnya. Tuh. Nah setelah dia dapet cowok yang katanya bilang kaya, itu juga itu belum tentu baik juga kan. Kalau mata pandang saya nih dari fotonya saya lihat belum tentu baik juga. Karena bisa aja orang berduit bisa kejam juga. Apalagi ngatur dari orang tua, buat apa itu bang kayak itu. Iya. Nanti dulu saya nyebrang ke sana. Masih tentang si cewek ini lanjut. Terus apa yang jelasin? Nah gimana nih, pernah menemukan kasus seperti ini, cinta ditolak dukun bertindak nih istilah katanya. Iya. Pernah nih. Nah, iya. Pernah Sebelumnya pernah kayak gitu. Kalau seumur hidup sih baru sekarang gitu. Baru sekarang. Jadi pembelajaran gitu ya. Iya. Tapi kalau dia jadi pembelajaran juga ya bagi Iya, kita yang iya. baru-baru tahu nih bahwa wanita itu kalau laki-laki kalau terlanjur sakit hati, kalau laki-lakinya yang nekat mah ya udah jadi ambil jalan pintas, ya udah main dukun aja. Iya benar. Nah, tapi itu benar udah teratasi atau gimana Kang, gimana ceritanya? Itu masih kita semalam memang ada tempur-tempuran ya. Bukan bahasa kita sendiri ya, one by one di alam sana. Itu emang semalam saya kerjain, cuma nggak tidur, masih saya kerjain. Malam sempat emang dia mau nyorok saya beberapa kali, dia mental, dia masih penasaran. Besok malam dilanjut lagi. Oke, saya bilang saya tunggu. Tapi perjanjiannya kalau situ kalah, situ harus jauh. Putusin semua hubungan yang masalah dukun nama dia, itu putusin semua. Kalau nggak putusin, saya bertindak sesuatu. Tapi yang bikin penasaran gini kan si Neng ini punya kodam dari leluhurnya, yaitu sosok nenek atau sinden atau emang satu paket nenek satu paket sama sinden. Oh, jadi si nenek ini adalah seorang sinden dulunya. Apakah si kodam ini kan harusnya melindungi dari sesuatu pelet gangguan dari si cowok itu? Kenapa tidak ini gitu? Jadi saya jelasin sebenarnya si nenek-nenek itu bisa melindungi, tapi dia kan butuh energi dari si nengnya ini. Ya butuh pengasahan atau doa atau zikir itu, karena dia tuh belum kuat Kang soal hal-hal yang begitu. Makanya dia cepat dimasukkan gitu, makanya cepat kena. Si sinden ini cuman batasnya mengalut, cuma sebatas mengalut semampu dia itu. Dia juga bisa ngobatin diri dia sendiri itu. Padahal si nenek juga kuat itu. Padahal dia kuat nenek. Kuat bisa dan bisa mengatasi. Kenapa bisa tembus? Nah itu yang karena jati dirinya si Neng ini masih ada permasalahan. Dalam permasalahan apa nggak tahu kita, namanya orang pacaran juga nggak tahu nih. Kalau pacaran gimana sih dia nggak tahu. Kalau apalagi kalau babenya ini kan masa bodoh kan, kalau cari tahu orang mah seorang orang tua yang benar, orang tua yang bijak tuh nyari tahu siapa sih cowoknya.
Masa itu Sok apalagi ngari. orang perempuan. Ikut nimbrung pertanyaan ngarah ke ieu teh. Coba ya. Oh, mungkin lah dipanjang Jadi kan kita kan membuat pelajaran kita juga kalau nanti punya anak ya, kalau kita kan bisa jadilah orang tua yang bijak gitu. Orang bijak itu untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar dan lurus. Kalian mau pacaran sewajarnya aja. Kalau kata Bang Oma Irama, Pak Haji nih Bang Haji apa Pak Haji Oma Irama nih ngomong, cinta aja sewajarnya, jangan terlalu mencintai. Lebih baik kita dicintai daripada kita mencintai. Itu bahasa kita. Jadi si nenek juga gak perlu kekuatan dari diri si neneknya itu. Iya. Sedangkan si neneknya itu Belum masih banyak problem yang lain-lainnya, jadi nggak kokoh gitu. Iya, masih panas-panas sini, masih pikiran. Masih pemikirannya kesana kesini. Itu yang membuat Iya. si Hodam nenek yang tadi itu tidak mampu. Untuk pengandelnya Padahal- ilmu tersebut. Padahal Hodam si nenek itu kan kuat juga. ya. Kuat juga. Tapi jangan sangat sayangkan kenapa babenya itu kagak mau. Sebenarnya babenya itu kan amalan itu kan dia pernah berguru sama biasa ustadz terkenal apa gimana ya kan, seharusnya itu ya jalankan lah. Emang boleh kita usaha, tapi kan kalau kita usaha kalau tidak ada payung tetap aja buat kita pelindung, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Iya. Ya kita pun bisa kan butuh pelindung pada Allah, berzikir, mengamalkan semua. Jadi itu yang disayangkan. Padahal bukan hanya dari si neneknya itu memiliki Hodam, tapi juga si babehnya itu bisa mengobati secara langsung. Yang disayangkan itu kenapa babehnya kok gak seperhatian mungkin ya, atau gimana, memang sibuk bekerja mungkin. Padahal dari babehnya juga bisa menghandle secara langsung. Sebenarnya pastinya itu susah dia mengatas anaknya, mungkin karena dia masa bodoh atau males, bisa begitu kan. Kemarin kata si nenek kan apa itu namanya, si cintanya kan pilih-pilih sama ayahnya sama si babehnya. Iya. Si babehnya kan memilih duit Hmm. daripada akhlak. Itu gimana maksudnya gitu? Memang gini maksudnya, jadi bapak itu keyakinannya masih kurang pada Allah. Oh, iya. Kan selama ini yang memberi kita hidup, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita roh jat itu siapa? Kalau bukan Tuhan kita. Iya. Ya, kenapa kita hidup ini kita usaha boleh, ya kita membutuh duit buat makan boleh. Mas selama ini yang ngasih makan siapa? Kalau bukan yang ini ngasih petunjuk rezeki ke siapa kalau bukan Tuhan kita Allah. Ya, makanya kita gimana ya? Kita sebagai manusia ingatlah, bersyukurlah. Siapa sih yang memberi selama ini? Siapa sih kita memberi hidup, bisa hidup, bisa panjang umur, bisa jalan sampai ini kita lahir bisa jalan. Itu karena Allah. Cuma bumi ini cuma ada karena Allah. Iya. Ya kan coba kalau bukan Allah yang memberi rezeki, mana ada kita bisa usaha sampai saat ini bisa dapat duit ya bisa ini kan. Karena itu semua jalan dari Allah. Kenapa dia berpikir seperti itu? Emang boleh kita usaha, kita duit boleh, tapi kan kita juga harus butuh asupan batin, Iya. asupan positif supaya kita bisa terlindung dari hal-hal yang negatif, bisa didekatkan diri pada Allah. Itu yang terutama. Kalau kita usaha doang tapi kalau nggak ada asupan batin, tetap aja yang negatif tetap aja, yang ada kita sisa sendiri. Iya. Jadi tanggapan si Babe bahwa bukan hanya kesolehan yang penting, uang dulu, kemapanan dulu yang dilihatnya. Iya. Jadi seolah-olah yang dimasuki sama nenek-nenek itu. Jadi awas Babe, jangan memberatkan laki-laki yang datang ke anak ini, jangan memberatkan ini itu kan ngancam-ngancamnya gitu kan. Iya. Ya situ si babenya bilang anger we kalau gak ada duit nggak bisa makan gitu kan. Iya. Ya. Jadi memang keberatan dari si babenya yang memberatkan itu. Iya. Tapi Ada ada syarat-syaratnya yang memberatkan laki-laki untuk mendapatkan si wanita ini. Padahal mah banyak yang suka. Tapi kalau jadi pertanyaan, apakah si Neng ini memang sosoknya
yang mengikuti apa kata orang tua gitu, atau padahal dianya itu menerima laki-laki yang penting mah soleha, karena terhalang dengan keinginan orang tua yang harus mapan, harus pekerjaannya bagus, harus uangnya bagus, mungkin itu, atau gimana kan? Jadi begini kalau sebabe tadi, saya jelasin kalau sebabe. Emang sebabe emang, kalau bahasa kita maaf aja ya. Bentar dulu deh, saya pasang dulu. Naras ngarah kali itu kali. Ngejumna kita seueur ka abdi seueur ka ieu. Ieu teh bakal itu. Kieu. Dan ngejum sakit. Otak kieu. Dijum-jum. Segmen. Poin itu mau lampu. Cukup. Nah, jadi ini saya jelasin. Jadi si babenya itu bukan si ibunya ya. Kalau si ibunya sih mah siapapun bisa diterima. Asalkan saya tahu sifat ibunya itu menerima apa adanya. Tapi si babenya nama keadaannya saat ini beda kan sama keluarga adik, beda sama adik-adiknya kan saat ini kan keluarga adiknya juga gimana ya kan. Mungkin ada rasa iri dari hati, nggak tahu kita, dalam pikiran saya baca begitu sebagai dia mau itu seperti adik-adiknya seperti itu. Makanya mumpung dia punya anak perempuan cantik, ya disarannya membabi seperti itu, cari mapan, cari yang